Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Fatona Suraya, SPD, MA, NPD, dan kepada teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Baik, saya Cutfati Zaini Rizky dari Rombel 1 Biologi B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membahas mengenai kecerdasan buatan, khususnya pada bidang kesehatan. Pembuatan video ini bertujuan untuk melengkapi tugas literasi digital dan kemanusiaan. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya nih, teman-teman merasa nggak ya kalau kita sekarang hidup dalam era yang lebih modern? Jika iya, betul banget. Kita sekarang ini hidup pada era modern. Era modern ini banyak sekali teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin maju keberadaannya. Mau tak mau, kita sebagai manusia memiliki suatu keharusan tersendiri untuk mengerti bagaimana cara menggunakan teknologi, khususnya teknologi komputer. Perangkat ini sudah menjadi interaksi umum yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya sekarang ada nih kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang di era modern ini keberadaannya membantu pekerjaan manusia. Sebelum memahami lebih lanjut, sebenarnya AI itu sendiri apa ya? Mungkin dari teman-teman ada yang sudah mengetahui dan ada yang sudah sekedar baru mendengar saja. Baik, saya akan sedikit menjelaskan materi yang pertama mengenai AI atau Artificial Intelligence. Artificial Intelligence merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan sistem komputer, perangkat lunak, program, dan robot untuk berpikir secara cerdas layaknya manusia. Jadi, sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan ini diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain seperti sistem pakar, permainan komputer atau games, fuzzy logik, jaringan syaraf, tiruan, dan robotika 1. Suatu mesin atau teknologi yang diciptakan oleh manusia pasti memiliki suatu tujuan tertentu. Seperti halnya kita sebagai manusia diciptakan pasti memiliki tujuan, bukan? Yaitu untuk beribadah. Nah, kira-kira untuk kecerdasan buatan apa saja ya tujuannya? Untuk materi yang kedua, mengenai tujuan kecerdasan buatan. Tujuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang pertama yaitu membuat mesin menjadi lebih pintar. Ini merupakan tujuan yang utama. Yang kedua, memahami apa itu kecerdasan. Ini tujuan ilmiah. Yang ketiga, membuat mesin lebih bermanfaat. Ini adalah tujuan entrepreneurial. Selanjutnya, materi yang ketiga ada konsep dari kecerdasan buatan. Apa saja konsep kecerdasan buatan? Konsep kecerdasan buatan sendiri membahas mengenai sistem AI yang bekerja mau seperti apa. Konsep artificial intelligence ada 4. Yang pertama, thinking humanly atau sistem yang berpikir seperti manusia. Yang kedua, acting humanly atau sistem yang bertindak seperti manusia. Yang ketiga, thinking rationally atau sistem yang berpikir secara rasional. Yang keempat, acting rationally atau sistem yang bertindak secara rasional. Kecerdasan buatan dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari pertanian, kedokteran, sistem informasi, kesehatan, dan masih banyak lagi. Khususnya dalam video ini akan membahas mengenai kecerdasan buatan di bidang kesehatan.
Bidang kesehatan masih berkaitan dengan dunia biologi yang membahas tentang makhluk hidup. Penerapan kecerdasan buatan di bidang kesehatan ini akan membahas tentang sistem pakar atau alat pendeteksi status gizi dan psikologis pada anak. Sistem pakar merupakan suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik. Bentuk umum sistem pakar adalah suatu program yang dibuat berdasarkan suatu set aturan yang menganalisis informasi mengenai suatu kelas spesifik serta analisis matematis dari masalah tersebut. Sistem ini memanfaatkan kapabilitas penalaran untuk mencapai suatu simpulan. Nah, kira-kira kenapa ya sistem pakar sangat diperlukan untuk mendeteksi status gizi dan psikologis anak? Sistem pakar sangat diperlukan karena sebagai salah satu sistem pakar yang digunakan pada ilmu kesehatan, mengingat pandangan masyarakat terhadap pola sehat belakangan ini semakin peka sehingga menimbulkan rasa ingin tahu tentang apa yang diderita sebelum menjadi parah. Sistem pakar sangat diperlukan karena pada awalnya terjadi beberapa faktor seperti keterbatasan waktu, biaya, maupun tempat menjadi alasan bagi masyarakat untuk dapat mengakses sistem informasi deteksi status gizi pada balita berbasis web ini, sehingga juga dapat memudahkan semua orang untuk memahami. Masa balita sangat penting terhadap pola gizi seimbang karena faktor pertumbuhan dan perkembangan serta kecerdasannya dipengaruhi oleh gizi. Seringkali orang tua menganggap status gizi pada anaknya baik tanpa memeriksakan kepada yang ahli. Pada akhirnya, balita mengalami status gizi buruk dan keterlambatan penanganan. Juga tidak paham akan perilaku anak yang mempunyai jenis psikologis yang berbeda. Dengan permasalahan yang ada, sistem pakar sebagai salah satu penerapan dari kecerdasan buatan untuk memberikan solusi dalam mendiagnosa status gizi anak, penjelasan akan kebutuhan gizi anak, dan juga psikologis anak yang perlu penanganan khusus dapat diakses lewat halaman web. Baik, ternyata dalam penerapan IA sangat membantu di bidang kesehatan, khususnya dalam mendeteksi status gizi dan psikologis anak. Nah, untuk materi selanjutnya akan membahas mengenai sistem pakar. Manfaat sistem pakar. Manfaat sistem pakar yaitu ada 3. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini juga dapat memberi manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi secara efisien mengenai status gizi dan psikologis anak yang sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang serta kecerdasan otak. Yang kedua, mengenal lebih jelas faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan gizi balita. Yang ketiga, mampu mengurangi tingkat risiko di masa mendatang. Baik, materi selanjutnya ada tahap-tahap yang harus dilalui dalam sistem pakar. Lalu, apa saja tahap-tahap yang harus dilalui dalam sistem pakar? Tahap atau metode yang digunakan dalam membuat aplikasi ini dengan mengikuti kaidah dari System Development Life Cycle atau SDLC dengan 5 tahapan yang harus dilakukan dalam mengembangkan sistem menurut Jugianto tahun 2005. Tahap-tahap perencanaan sistem pakar sebagai berikut. Yang pertama ada tahap identifikasi. Tahap ini menjelaskan ciri-ciri gizi buruk pada balita. Yang kedua ada tahap konseptual. Pada tahap ini dijelaskan unsur-unsur yang terkait pada jenis-jenis, penyebab, gejala, dan pencegahan gizi buruk. Pencegahan gizi buruk menurut Dewa dan kawan-kawan tahun 2001 yang akan disajikan sebagai berikut. Yang pertama, jenis gizi buruk kwashiorkor yang
memiliki isi yang pertama, penyebab status gizi buruk jenis kwashiorkor. Yang kedua, mencegah mengalami status gizi buruk kwashiorkor. Yang kedua, ada jenis gizi buruk marasmus. Isinya yaitu ada penyebab status gizi buruk jenis marasmus. Yang kedua, mencegah mengalami status gizi buruk marasmus. Yang ketiga, jenis gizi buruk marasmik kwashiorkor. Yang isinya ada pertama, penyebab status gizi buruk jenis marasmik kwashiorkor. Yang kedua, mencegah mengalami status gizi buruk marasmik kwashiorkor. Lalu yang ketiga ada tahap formalisasi. Pada tahap ini, format yang digunakan dalam mendiagnosa status gizi buruk pada balita. Yang keempat ada struktur navigasi. Struktur ini menggambarkan secara garis besar isi dari seluruh website. Lalu yang terakhir ada proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan menggunakan konsep forward chaining. Untuk mencapai keputusan pertanyaan dibuat dengan konsep forward chaining. Karena pertanyaan dimulai dari keadaan pertama yang tidak mendekati kesimpulan. Dengan kata lain, tipe pertanyaan dimulai dari eksternal ke yang paling internal. Proses pengambilan keputusan dimulai dari yang pertama, pembuatan tabel pernyataan dengan kolom-kolom yang diperlukan untuk mencapai keputusan. Yang kedua, ada pembuatan pertanyaan yang meliputi gejala atau ciri-ciri dan status gizi anak. Yang ketiga, langkah berikutnya mencari poin ID sebagai penurunan kolom if yes dan if no. Yang keempat, pada tahap berikutnya menggunakan aturan yang sama sampai tercapainya suatu kesimpulan. Baik, materi yang sudah saya sedikit jelaskan memiliki kesimpulan, yaitu jadi aplikasi sistem pakar ini berguna untuk membantu user mengetahui status gizi yang dialami anak dengan mengenali ciri-ciri dan gejala yang ditimbulkan. Selain itu, dapat memahami informasi seputar kebutuhan gizi dan psikologis pada anak untuk saat. Lalu untuk sarannya, yaitu dalam pembuatan aplikasi website ini masih dalam tahap pembangunan yang nantinya akan dikembangkan lagi fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi website ini. Misalnya dalam hal desain, halaman yang akan dibuat lebih menarik, adanya pengamanan data yang kuat, menambahkan halaman yang memuat sistem pakar status gizi dan psikologis anak secara lengkap dan detail, serta menambahkan informasi tentang gizi lainnya. Diharapkan dengan adanya sistem pakar hasil dari penerapan kecerdasan buatan dapat semakin memudahkan kita dalam mendeteksi status gizi dan psikologis anak. Baik, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.